Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai ya. Mana nih belum pada nongol nih? Baru siapa nih? Mul. Ada mahasiswa lama juga nih. Oke guys, kita mulai ya. Jadi ini pertemuan ke berapa nih? Pertemuan keempat ya? Keempat ya. 4 atau kelima nih. Nah jadi kita masuk di sini guys ya. Dengeran ya? Kesadaran dan kepatuhan perpajakan ya. Halo guys. Oke. Minum dulu. Nomor ya, Pangestu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya. Jadi sudah saya share di grup ya guys, teman-teman. Itu slide nomor 1 sampai slide nomor 5 ya, ini ya. Nah, ya kan? Jadi kita sekarang yang nomor 5 ini ya. Nah untuk yang slide nomor 1 sampai 4 itu penjelasannya ada di YouTube ya. Nah, nanti nonton aja ya. Nonton YouTube-nya, disimak. Oke. Disimak, terus nanti kalau ada yang nggak jelas di komen aja ya, di komen di YouTube-nya ya, di YouTube-nya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini guys. Kepatuhan, perlawanan dan hambatan pajak ya. Tadi udah ada yang mulai nanya tuh ya. Nah, nanti saya jelasin ya pelan-pelan ya. Oke, jadi ini sekitar kira-kira setengah jam aja lah ya, 30 menit ya. Saya akan jelaskan slide yang ini. Waalaikumsalam. Kemudian nanti kalau ada waktu ya, mungkin kita masuk ke langsung yang ke slide nomor 6 ya guys, yang ini ya. Pajak internasional ya. Oke. Siap. Kita masuk ke sini. Nah ini dia, kesadaran dan kepatuhan perpajakan ya. Nah jadi ini yang ini penting banget guys ya, kesadaran dan kepatuhan perpajakan ini, karena nanti ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, mulai dari pengertian perpajakan ya, asas-asas ini akan nanti sangat relevan dengan materi ini ya, yaitu kesadaran dan kepatuhan perpajakan ya, atau disebut juga dengan tax compliant ya, tax compliant. Nah jadi ngantuk. Ngopi dulu. Siapa nih? Fajar ya. Oke. Jadi kita masuk ke materi ini ya. Nah, definisi dulu nih guys ya, definisinya dulu. Yang Sandi, kameranya kurang geser. Nah ini ya, kelihatan kan? Jadi kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap ya, perilaku ya, sikap perilaku wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Nah nanti kita akan coba ya diskusikan ya, kita bahas kaitannya dengan kepatuhan perpajakan ini ya. Apa sih ya yang dimaksud dengan kepatuhan? Sebenarnya definisi kriteria patuh itu seperti apa ya guys? Nah kemudian nanti kita lihat kenapa bisa ya terjadi ketidakpatuhan dan apa faktor-faktor yang mendukung kepatuhan. Nah, ini kita lihat dari
banyak sisi nanti ya guys ya. Nanti ada rumus-rumusnya. Tadi rumus yang ditanyakan oleh siapa tuh, Sarah tadi ya. Nah, nanti akan coba saya jelaskan. Oke ya. Mungkin yang mau nanya silakan ya. Nah, kalau nggak ditanya nih nggak keluar ini ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ya guys ya di sini ya, yaitu jadi yang disebut patuh itu ada dua jenis sebenarnya guys ya. Nah, ya. Kadang-kadang kita dengar wajib pajak itu patuh gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud tuh kepatuhan yang mana gitu ya. Jadi ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal ya dan kepatuhan material. Nah, yang pertama kepatuhan formal guys. Kepatuhan formal itu apabila dia sudah memenuhi ya ketentuan perpajakan secara formal. Nah, kemarin kita udah bahas tuh ya. Kita udah bahas yang namanya hukum formal ya di bidang perpajakan ya. Nah, ada hukum formal, ada sumber hukum formal ya. Nah, jangan ketuker ya, kemarin udah bagus tuh jawabannya ya. Udah pada ngirim ke saya tuh ya, bagus-bagus semua lah ya. Dapatlah semua ya. Dapat nilai lah ya. Nilainya berapa nanti ya. Nah, itu jadi yang dimaksud kepatuhan formal ini adalah pemenuhan ketentuan formal perpajakan ya, sesuai dengan ketentuan formal. Itu ya guys. Nah, ini dicatat nih ya, diapalin kalau bisa ya. Berikutnya kepatuhan secara suara kedengaran ya. Berisik kali ini. Ini terus terang nih di kantor ini ya. Ada kerjaan dikit. Kemudian kepatuhan material ya. Kepatuhan material itu lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi guys. Tidak sekedar ketentuan formal yang dipatuhi ya, enggak ya. Tapi juga di sini ketentuan materialnya guys, yang lebih tinggi jadi ya tingkatannya ya, karena dia dianggap patuh secara substantif ya, secara hakikat. Suara mantap ya, oke sip. Jadi kepatuhan material ini sebenarnya guys ya, yang harus benar-benar yang harus benar-benar dicapai ya, atau ditegakkan ya, karena dia mematuhi ketentuan perpajakan itu ya, sesuai dengan isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan ya. Dan kalau sudah memenuhi ketentuan kepatuhan material ini, sudah otomatis ya kepatuhan formalnya terpenuhi gitu ya guys. Nah, nanti kita lihat nih ya, bagaimana ya supaya bisa mencapai kepatuhan baik formal maupun material gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pentingnya ya, kenapa harus ada yang namanya kepatuhan perpajakan atau tax compliant ini ya. Salah satunya ini guys ya, karena untuk tercapainya penerimaan ya guys, tercapainya penerimaan ya. Jadi salah satu kunci dari keberhasilan penerimaan pajak ya guys, bedanya di mana kepatuhan formal dan material. Nanti kita lihat ya. Nah, tadi kan udah saya jelasin. Jadi kepatuhan formal itu ya patuh dalam hal hukum acara, hukum formal guys ya. Misalnya dia sudah tepat waktu ya menyampaikan SPT ya, tepat waktu ya di dalam membayar gitu ya. Nah, itu kan masih ketentuan formal ya. Tepat waktu ya di dalam ya misalnya melakukan pendaftaran NPWP. Pak, ntar share lagi ya, di sini sinyal jelek. Ya udah ya, yang penting nanti dilihat-lihat aja ya, nanti kan saya save ya, nanti saya share lagi ke Facebook ya, ke Facebook dan ke YouTube. Nah, jadi itu ya Pangestu ya namanya ya. Oke. Nah, sedangkan kalau kepatuhan material dia sudah lebih jauh lagi ya, karena yang belum tentu yang sudah patuh secara formal itu dia patuh secara material, belum tentu nanti misalnya ya dia sudah tepat waktu ya dalam menyampaikan SPT ya, tapi belum tentu